Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mariana Kurtianintan, NIM 2023814332. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang pengemasan dan penyimpanan, pendugaan dan pengendalian umur simpan produk pangan. Prinsip penerapan pendugaan umur simpan produk pangan, yaitu memahami mutu dan keamanan pangan, perubahan mutu pangan selama penyimpanan, metode penentuan umur simpan yang dipercepat. Keamanan pangan dan mutu pangan. Yang pertama, keamanan pangan. Keamanan pangan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pangan harus terbebas dari hal yang membahayakan konsumen ketika dikonsumsi atau bahaya kimia, biologis, dan fisik. Yang kedua, harus dipenuhi pada saat pangan diproduksi atau diolah sebelum diedarkan dan diperdagangkan, menerapkan persyaratan sanitasi dan higien, BTP atau jenis dan batas maksimum yang diizinkan, kemasan pangan yang sesuai. 2. Mutu pangan. Mutu pangan ada beberapa bagian. Yang pertama, pangan memenuhi kriteria daya guna atau mutu tertentu, misal mutu sensori, rasa, warna, aroma, tekstur, penampakan, mutu gizi fungsional. Kedua, spesifik untuk setiap produk pangan. Ketiga, mengalami penurunan selama disimpan. Yang keempat, yang mempengaruhi mutu dan umur simpan, karakteristik produk, teknologi pengolahan, pengemasan dan teknologi pengemasan, kondisi penyimpanan, distribusi, dan handling. Umur simpan ditentukan oleh faktor kritis yang paling cepat rusak, antara lain mutu bahan baku, kondisi pengolahan atau GMP, kondisi pengemasan, kondisi penyimpanan atau distribusi. Contoh penurunan mutu selama penyimpanan. Yang pertama, reaksi Maillard menyebabkan perubahan warna semakin tinggi, laju kerusakan meningkat, contoh susu berangsur kecoklatan akibat reaksi antara gula produksi atau laktosa dan gugus amin atau asam amino dan protein. Oksidasi asam lemak tidak jenuh memicu pembentukan bau tenggik untuk produk yang digoreng. Laju kerusakan dapat dipicu oleh suhu, oksigen, cahaya, enzim lipoksigenase. Contoh keripik kentang berangsur tenggik selama disimpan. Perubahan mutu, fisik, kimia, mikrobiologi, organoleptik selama pengolahan dan penyimpanan pangan. Agenda. Yang pertama, pengertian mutu. Yang kedua, mutu produk pangan dan pengukurannya. Yang ketiga, ingredients atau kimia pangan. Yang keempat, perubahan mutu selama pengolahan dan penyimpanan pangan, antara lain perubahan karena proses, perubahan pada atribut mutu, perubahan pada komponen. Pengertian mutu. Mutu merupakan masyarakat suatu negara dengan pangan berlimpah memiliki berdasar mutu. Yang pertama, rasa, penampakan, dan kandungan zat gizi. Memilih dengan menggunakan panca indera. Penglihatan, peraba, pembau, perasa, dan pendengar. Mutu produk pangan diterapkan mutu eksternal. Kriteria mutu yang dapat diindra, dilihat, dan diraba tanpa harus dicicip konsumen. Warna, intensitas glow, keseragaman, bentuk, rasio antara dimensi, keseragaman, bau, aroma, ukurannya itu dimensi, berat, dan volume. Bentuk itu kondisi permukaan atau halus kasar, penempatan, penampilan itu ada dan atau tidaknya kerusakan, cacat, dan lain-lain. Food ingredients. 1. Main ingredients. 2. Conditional ingredients. 3. Micronutrient ingredients atau vitamins and minerals.
4. Non-nutrient ingredients, prebiotics, polyphenol H. Yang ke-5, food additive. Studi khusus umur simpan produk pangan olahan. Yang pertama, identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi yang mempengaruhi umur simpan produk. Identifikasi bahan baku yang kritikal menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Produk 1, biskuit dengan isian krim dan gula. Deskripsi produk. Yang pertama, bahan baku terigu, gula, lemak nabati, glukosa, sirup, jagung, baking powder, lecitin, garam, perisa, vanili. Suhu penyimpanan, suhu ruang 28 derajat Celcius. Kemasan primer itu methylizer, plastik. Teknologi pengawetan, baking. Identifikasi bahan baku yang kriteria menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk, yaitu minyak nabati, glukosa, sirup jagung, lecitin. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi yang mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, tekstur melempem itu tekstur analisa, uji sensori. Rasa sensori, aroma itu teknik analisis kimia atau VVA Xerox. Warna biskuit dan krim, sensori dan kalorimeter. Produk 2, tepung kedelai premix. Deskripsi produk, bahan baku tepung kedelai premix, vitamin A atau fortifikasi. Yang kedua, suhu penyimpanan, suhu ruang 28 derajat Celcius. Kemasan primer, plastik PP. Teknologi pengawetan itu pengarengan. Identifikasi bahan baku kritis menentukan umur simpan produk dan klaim fungsional produk. Tepung kedelai, sumber protein, Maillard oksidasi, vitamin A, sumber vitamin oksidasi. Identifikasi parameter kualitas kritis yang berpotensi mempengaruhi umur simpan produk. Yang pertama, aroma ketengikan, sensori, rasa menyimpang, sensori, warna menjadi coklat, lab, kolorimeter, sensori, tekstur, pengumpulan atau checking, sudut repo, sensori, kandungan vitamin A, kimia, spektro, HPLC. Pendugaan dan pengendalian umur simpan produk pangan. Yang pertama, pendahuluan. Air berperan penting dalam menentukan karakteristik sistem pangan. Karakteristik fisik dan tekstur produk pangan, stabilitas kimia, pemahaman interaksi kimia fisik antara lain dengan air, komponen bahan pangan. Perbaikan proses dan pengemasan mendapatkan dan meningkat mutu, tekstur, serta stabilitas produk pangan. Percobaan pertukaran uap, persen kelembaban relatif atau humidity RH. RH sama dengan pH 2 derajat kali dengan 1000 kali 100 dibagi dengan P derajat. pH tekanan uap air parsial di udara ruang penyimpanan. P tekanan uap air murni pada suhu yang sama pada 100 derajat Celcius. 100%. Bagaimana perpindahan air ketika crackers dan keju ditimbangkan dalam sebuah wadah tertutup. RH 75%, T 31 derajat Celcius. Tindakan akan terjadi pertukaran air karena kedua produk saling berkeseimbangan. Air dalam crackers dan air di dalam keju keduanya memiliki status termodinamika yang sama menurut kandungan potensi kimianya. Definisi potensi kimia dan aktivitas air berdasarkan konsep termodinamika. Bila potensi kimia suatu bahan atau ingredients nilainya tak sama, bahan akan berkeseimbangan perubahan total antara keduanya. Bila suhu
konstan dan nilai pH serta R konstan, maka nilai aktivitas air pada krikas dan keju akan sama. Isotermi sorpsi air atau ISA hubungan antara kadar air, kesetimbangan dan AW pada suhu tertentu. Pangan dengan kandungan air yang berbeda akan memiliki AW yang berbeda tergantung pada interaksi antara air dengan bahan padatannya. Setiap produk akan memiliki bentuk kurva ISA yang berbeda-beda. Air dan perubahan tekstur kerenyahan. Produk pangan amorphous glassy solid, penyerapan air ruberi material setelah melewati kadar air kritis kehilangan kerenyahan. MC ditentukan berdasarkan ujian sensori, menentukan kadar air kritis dan TG. AW lingkungan di atas air kritis, transisi gelas, kerenyahan hilang. Simpan distribusikan produk pada AW di bawah AW kritis dan di bawah TG. Pengumpalan dan pelengkapan terjadi karena konversi amorphous glass amorphous kerubat saat melewati NC dan AW kritis. Umumnya produk dengan kadar gula amor tinggi memiliki AW kritis 0,4. Kenaikan AW bisa karena transfer uap air via kemasan ataupun pertukaran antara komponen bahan. Perlu diketahui kurva ISA masing-masing ingredient. 3. Kristalisasi. Produk pangan ruberi statis mengalami kristalisasi menghasilkan tekstur berpasir dan kasar. AW produk yang mengkristal akan menurun kelembapan diserap ingredients lain. Simpan dan distribusikan produk pada AW di bawah AW dan di bawah TG. Perlu diketahui kurva ISA masing-masing ingredients. 4. Kekerasan. Produk IMF tertentu bermasalah saat tekstur berubah menjadi keras. Contoh, buah kering, dodol, makanan hewan kesayangan ditentukan oleh komposisi bahan dan TG. Kadar air kritis IMF 0,5 sampai dengan 0,6. Strategi pelapisan atau coating. Baik, itu saja dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.